وقال المضطر مجاب الدعوة سواء كان كافرا أم مؤمنا. Orang yang kepepet, darurat, terjepit, lalu dia doa, pasti doanya diijabah, dijawab, meskipun dia tidak mukmin. Sawa'un kana kafiran am mu'minan. Kalam ini ada dalilnya nggak? Ada. Salasu da'awat mustajabah. 3 doa yang mustajabah. Nomor 3-nya doaul kafir, doaul mazlum wa in kafiran. Hadis Ibnu Majah. Doa orang yang terzalimi walaupun dia kafir. Kan dia kafir kondisinya, tapi kan dia punya nama. Nama kehambaan dia itu ada. Ketika dizolimi, yaitu al-mazlum, itu nama dia. Orang yang dizolimi karena dia lemah atau karena dia kuat? Maka dia ad-dhaif. Coba lihat video-video ya di Palestina itu, ya setiap kali ada yang meninggal itu kan kita merinding dengernya. Ya Allah, mereka yang masih hidup ya, ketika mereka nggak tahu meratapi atau berdoa itu dahsyat sekali. Pertanyaannya, apakah Allah tidak menjawab? Allah menjawab, tapi ijabahnya suka-suka Allah. Jadi jangan salah paham, jangan ada yang ngomong gini, itu orang Palestina dan kita sudah doa, kita sudah kunut nazilah, kok belum menang juga? Menang itu kan suka-suka Allah, bukan suka-suka kita. Emang kalau kita demo terus kita langsung menang? Emang kalau kita serang duluan kita menang? Kan enggak, itu urusan Allah. Ya. وهذا دليل على غاية القرب في أسمائك لا في أسمائه. Puncak kedekatan. Jadi orang yang disebut muqarrabin itu orang yang membawakan nama dirinya, bukan nama Allah. Kalau orang zikir dengan nama Allah, kadang-kadang dalam zikir nama Allah dia meminta dunia. Yang tadi disebut kitab Al-Anwal Qudsiyah, yang beliau katakan iyyaka, jauh-jauh ya, jangan berwirid dengan wirid orang-orang yang ya, ashabul harf ya, mereka itu berwirid pakai nama Allah untuk mengamankan dunia. Kita enggak ya, kita dilarang besar untuk begitu. Zikir untuk mengamankan dunia itu haram hukumnya ya, menurut ahli haqa'iq. Tapi bagi kiai-kiai tertentu ya urusan dia. Apalagi ini zaman udah nyalek banyak nih kan. Itu kiai-kiai luar biasa. Ya, berapa banyak kiai di zaman presiden-presiden sebelumnya diundang ke istana untuk khataman zikir la ilaha illallah untuk mengamankan kekuasaan dia. Kekuasaan yang gak fana diamarkan dengan nama Allah yang baqa. Ridho nggak gitu? Saya cemburu, saya nggak ridho. Dan itu bukan thariqah, itu bukan sufi, itu bukan ilmu walayah, ya, itu bukan ilmu hikmah aliyah, itu hikmah sufliyah, hikmah yang rendah, bukan hikmah yang tinggi, bukan hikmah yang disebutkan di Quran. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Fabismika yasihhu taqrib minhu ala kulli wajhin. Dengan nama engkau, bawalah nama dirimu, nama kehambaanmu, nama kefanaanmu, nama kelemahanmu, ya. Yasihhu taqrib, barulah sah proses kedekatan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Saya sering sampaikan, siapa yang kenal diri, kenal Allah. Kalau kita kenal orang, yang dikenal kerjaannya dulu, alamatnya dulu, atau namanya? Ya, kita kalau kenalan sama orang, kita bilang apa? Kenalin aneh, si Anu. Kamu siapa? Jangan langsung, alamatnya di mana, Dek? Gitu. Boleh dong minta nomornya, gitu. Berani nggak begitu? Kalau berani, nggak tahu diri, nggak kenal diri dia, nggak sopan dia. Orang kalau kenal diri dia sopan dia. La yataqarrabu ilaihi bi asma'ihi illa mu'minun arif. Coba perhatikan tadi. Mau kafir, mau mukmin, kalau lagi kepepet, lagi dizolimi, mustajab doanya. Orang lagi dililit utang, datang ke kuburan, minta ke kuburan, atau datang ke dukun, atau datang ke yang nggak jelas, yang syirik, mustajab nggak dia? Mustajab. Kenapa? Amma yujibul mudtarra idza da'ah. Siapakah yang menjawab orang yang kepepet kalau memanggilnya? Adakah di alam ini Tuhan selain Allah? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Tuhan selain Allah? Benar. Katanya itu ada tuh. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain, mau apa aja itu bukan Tuhan. Maka apapun yang mereka panggil, dari berhala, dari pohon, itu semua nama Allah yang terpancar di tempat itu. Ya, apa itu kucing? Ya, kecoa dong, takut. Tergimana geli. Suruh kopi. Ayo pahlawan. Ayo cowok-cowok tuh, ya ambil tuh. Ya. Siriko. Oke, lanjut. Sudah? Tutup lagi. Matiin dulu nih. Matiin dulu. Dibuang air ke samping. Sampingin itunya ya. Oke. Biar nggak ispa ntar antum. Habis dari sini menjadi ispa. Jadi kalau membawakan diri kepada Allah, mau mukmin mau kafir, mustajab. Tapi yang mendekatkan diri kepada Allah dengan nama Allah, itu hanya mukmin, salik, murid, wali. Jadi yang betul-betul dengan nama Allah, dia membaca nama Allah untuk mengenal Allah, dia sebut nama Allah untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari ridha makhluk. Nih, coba di pesantren hari ini banyak. Ini mohon maaf, mohon para guru, para kiai, ayo kita dewasakan rohaninya murid. Masa kalau lagi mau ujian baca zikir A supaya ujiannya beres? Berarti menyebut nama Allah masih untuk urusan dunia yang fana. Kalau mau menjadikan murid kita kekasih Allah, kita ajarkan dia nama Allah supaya Allah ridho, apapun nanti hasilnya. Oke? Baca Waqiah supaya Allah yang maha kaya, maha rezeki itu memberikan ketenangan dan jaminan kepada kita, zahir dan batin, bukan sekedar mengamankan sesuatu yang sesaat.
Itu yang mesti mulai ya. Saya tidak melarang apa, misalnya kalau lagi mau ujian baca apa gitu ya. Ya, bahkan ada spidolnya diraja, ada yang punggungnya diraja. Udahlah, itu sudah, itu dulu. Ibnu Arabi, imam ahli ma'rifatnya, sanad kita kepada Nabi melalui ulama Jawa, itu melalui Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes, Kediri. Jadi sanad saya ke Imam Narabi jalur beliau, murid-murid beliau, dan murid-murid dari murid beliau. Orang Jawa sudah sampai sanadnya ke Ibnu Arabi. Dan Syekh Yasin menyebutkan sanad beliau ke Ibnu Arabi melalui jalur Syekh Ihsan Jampes, yang nulis kitab Sirajut Talibin. Luar biasa itu. Maka kalau lagi ada hajat ya, lagi ada apa, orang bawakan kehinaan dirinya kepada Allah, ilmu kepepetnya dibawa, Allah ijabah walaupun dia non muslim. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa usaha itu banyak yang sukses non muslim? Karena dia membawakan dirinya. Ya. Tapi kalau ingin sukses bertuhan, ya, maka kenalilah nama Allah untuk Allah, bukan untuk mengamankan dunia, bukan untuk mencapai urusan duniawi. Ya, misalnya nih, Ustadz Hayat pengen dicintai banyak orang, kata gurunya, kamu amalkan zikir ya wadud, ya wadud. Misalnya ya, gimana ya? Dapat ijazah gitu nggak ya? Ya, jadi siapapun, waman ra'aka ahabbaka, siapapun yang melihat engkau akan senang kepada engkau. Repot lontar, repot tar. Ya. Selama masih ada orang benci sama kita, itu kerepotan antum nanti dikurangi. Bersyukur kalau ada orang gak senang sama kita, berarti kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Maka beliau mengatakan, ini kaidah, la yataqarrabu ilaihi bi asma'ihi illa mu'minun 'arifun. Tidak ada yang mendekat kepada Allah dengan nama Allah itu sendiri kecuali hanya mukmin yang arif, mukmin yang wali. Ya, mukmin yang jadi membaca nama Allah karena Allah itu sendiri. Ilahi anta, maksudi lagi-lagi itu semua. Belum disebut cinta. Kalau saya zikir 1000, 2000, 30.000 supaya saya kasyaf belum. Supaya saya sukses belum. Supaya naik pangkat belum. Ya, supaya warungnya ramai ya, jualannya laku gitu. Enggak. Buya Zul Asfi ini dulu pernah lagi nggak ada duit, maka dia ngomong kepada Allah, ya Allah, saya ini punya anak, punya bini. Dia bawakan dirinya al-faqir, langsung malam itu diijabah, padahal handphonenya mati. Itu membawakan nama diri. Dan saya yakin antum begitu juga. Sudah ngalamin kan? Ya, cuma mungkin lupa-lupa. Seringnya lupa. Kalau meminta dengan nama Allah untuk dunia, silakan hidup celaka. Hidup di murka. Orang ini gelisah terus. Setiap hari mikir, kapan ini, kapan ini. Ya, saya sudah wirid kok belum jadi-jadi juga. Ya.
Tapi kalau bawakan diri, nah itu yang disebut ittirar, halul ittirar, ya. Hal ketika seorang dirinya sedang goncang dan dia kejepit, pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini masih ilmu nama, masih ilmu. Jadi yang mengenal diri pasti doanya mustajab, walaupun dia non muslim. Minimal diri dia di dunia, maka disukseskan di dunianya. Yang mengenal dirinya tentang akhirat, dirinya di akhirat, maka Allah sukseskan dia di akhirat. Yang mengenal dirinya di sisi Allah yang maha abadi, berarti dirinya sudah nggak ada di sisi Allah, nol. Baru diundang, irji'i ila rabbiki radiyatan, diundang kehadirat Allah, ya, diundang kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ad-dunya ahqar inda as-siddiq min an yanzura fi tasrifiha hadir al-haq wa ahwanu 'ala Allah min an yakhtura lahu fi tasrifiha khatirun walakin yusari'u ila al-khairat wa huwa laha sabiqun biyadillah la biyadihi fahuwa al-farqu wa bainahu bil 'amilin 'ala thawab. Dunia itu, ini dunia kita, mulai dari urusan anak, istri, rezeki, kerja, sehat, sakit, masyhur, tidak masyhur, viral, tidak viral, dicinta, dicaci, dimaki, dipuji, disenangi, tidak disenangi, ya. Kalau baru di majelis ini nggak disenangi, udah ketar-ketir, gimana di alam terbuka, ya? Baru gesekan dikit sama kawan kita sudah gagal, gimana nanti di alam terbuka, ya? Jadi kalau antum masih gesekan sama teman-teman sesama internal, bersyukur, berarti Allah masih mendidik nafsiah kita, masih mendidik nafsiah kita. Masih ada gesekan sama teman, ya, konflik kecil-kecilan, ya, masih nggak? Harus ada, ya. Kalau nggak ada, nggak dunia namanya, ya. Itulah dunia. Maka di dalam majelis pun ada sisi duniawinya, oke? Ad-dunya, maka dunia itu dipuja, tidak dipuja, disenangi, tidak disenangi. Ahqaru inda siddiq, itu remeh sekali bagi seorang hamba yang hatinya sudah siddiq. Apa arti siddiq? Yang di sini artinya sungguh-sungguh. Hamba yang bersungguh-sungguh. Min an yanzura fi tasrifiha hadir al-haq, ya. Dibandingkan ia memandang di dalam tasrifiha, ya, dalam pergolakan atau dalam pergerakan dunia itu hadir al-haq, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ya, jadi dunia itu main-main dan senda gurau. Mohon maaf, nggak ada cinta sejati di sini. Cinta sejati hanya untuk Allah. Maka sejatikan cintamu dengan dinisbatkan dia dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada teman sejati kecuali teman yang sama-sama jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada guru sejati kecuali guru yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sama nanti juga nggak ada surau sejati, tarekat sejati, zawiyah sejati, ribat sejati, nggak ada. Yang sejati itu yang ada Allah di situ. Nah, itu yang dikalamkan oleh Imam Malik dulu ya. Wa ma lillahi baqiya. Ya, yang untuk Allah, yang dia berkait dengan Allah, maka Allah kekalkan. Ya. Kenapa banyak buku tapi tidak semua buku kemudian sampai di zaman kita? Mungkin masalahnya itu, ya. Masalahnya dia ke Allahnya gimana? Coba antum buka kitab yang bisa bahasa Arab ataupun yang nggak bisa, sudah ada terjemahannya. Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, muqaddimahnya itu berisikan ma'rifat beliau tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa itu. Ya, maka beliau menzohirkan satu solawat di situ, solawat zakirun itu ya, zakirun dan ghafilun itu ya. Wa ahwanu 'ala Allah min ayakhtura lahu fi tasrifiha khatirun. Itu gampang bagi Allah untuk melintaskan baginya, membersihkan baginya di dalam mengatur dunia. Tasrifiha khatirun, satu lintasan. Kenapa disebut doa itu silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Udah capek-capek pun buat koar-koar di Facebook, buat clickbait di mana, apa clickbait benar istilahnya, clickbait di YouTube, bikin semenarik mungkin, sekontroversial mungkin. Kalau Allah tidak khawatirkan, yang nonton hari ini ente, besok ente lagi, besok ente lagi, yang ngelak ente juga, like ya, sedekah lah. Tapi kalau Allah lirik, sekali Allah lirik, selama-lamanya orang itu dilirik. Berarti orang itu dilirik, dia sudah lebur di dalam ahadiyah, wahidiyah, wahdahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang disebut di Masyisyah itu wazujbi fi biharil ahadiyah. Ya Allah, lemparkan aku ke dalam samudra keesaan ahadiyahmu. Wah, kalau sudah begitu selesai sudah. Maka Ibnu Arabi mau gimana pun orang mengkafirkan dia nggak kafir. Kita tahu dia nggak kafir. Tapi tanda ilmu ini benar kata Ibnu Arabi di awal Futuhat. Pasti ada orang yang mengkafirkan saya. Gitu. Makanya kita ketemu dengan seorang syekh dan dia mengatakan, saya justru khawatir kalau kamu tidak ditentang orang. Maka disitulah kita belajar mensyukuri puja-puji dan bula-buli. Ya. Jangan demam antum dibully orang, santai aja ya. Mau saja jadi pikiran. Ntar apa kata orang tuh, syirik kopi. Syirik kopi. Walakin yusari' ila al-khairat wa huwa laha sabiqun biyadillah la biyadihi. Ya. Jadi orang yang siddiq ini dia tetap ingin beramal itu bukan karena merasa dia yang hebat beramal, dia banyak ijazah, dia banyak tarekoh, dia kuat riyadhah mujahadah. Tapi orang yang siddiq mengatakan, ini ibadahku, ini pengorbananku, semuanya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba mata ngantuk, kalau Allah nggak bantu kita menahan ngantuk, ngantuknya bisa ditahan nggak? Halo, ada yang ngantuk? Enggak ya? Aman ya? Luar biasa. Nonton Netflix nggak ngantuk-ngantuk. Gilan zikir langsung huruf zai datang sama huruf sin.
Iya, hah? Oh, sekali. Kok bisa itu? Ya, tanya sama Faiz kenapa bisa begitu. Ya, tanya kenapa bisa begitu. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti antum bisa bangun dalam zikir, itu siapa yang membangunkannya? Allah yang ngasih rasa sadar itu. Terus masih minta pahala gitu. Sadar-sadar dia, lidah dia yang ngasih, ya. Makanya kalau boleh diterjemah, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, anugerahi aku cinta kepada Engkau. Anugerahi aku kenal kepada Engkau. Ya Allah, berikan aku rasa rindu kepada Engkau. Kalau rindu pasti ingat gak? Maka rindu sekarang ke siapapun, tembuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta a'inni ala dzikrika. Itu rahasia doa mustajab ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini nggak kuat loh, seneng sama orang siapapun, benci sama orang siapapun, kita nggak sanggup loh sama perasaan kita. Maka minta bantuan kepada Allah, a'inni gitu. Ya Allah, bantu aku. Ini disebut wa huwa la sabiqun biyadillah. Itu bantuan dari Allah. Maka katakan di hati, ya Allah, jika aku cinta, maka jadikan cintaku dalam cintamu. Jika aku benci, masa sih Allah benci? Jikapun ada, jadikan ini kebencian di dalam kebencian. Tapi nggak pantas. Marah nggak pantas. Kenapa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku lebih dahulu daripada murkaku. Jadi Ustadz Kiai yang marah-marah terus itu telat. Karena Allah lebih dahulu sayangnya daripada marahnya. Ini Ustadz telat ini. Bukan Ustadz sabik, Ustadz lahiq. Marah terus, apa aja marah terus. Yang sama nih, ya, menikah, marah mulu sama anaknya, marah mulu sama bininya, istri-istri marah mulu sama lakinya. Sama ustadz sama jamaahnya, ada kalanya kita perlu marah. Tapi bukan marah karena dia menghina kita, tapi karena dia menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum dihina, terima. Ya, kita dijahil-jahilin, orang kita jahil. Ada orang alim sini. Ayo angkat tangannya. Ada orang alim sini. Biyadillah la biyadihi. Saya kan udah doa, itu biyadihi, dia merasa dirinya beramal. Saya kan sudah zikir, kok nggak tenang? Kan sudah. Jadi kalau dia masih merasa dirinya yang zikir, dia belum. Nah, zikir itu tingkatnya, tingkat pertama zikir menyebut. Dua, zikir mengingat. Ketiga, zikir kesadaran. Apa yang disebut zikir kesadaran? Orang itu sadar zikir dia itu gerak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nyampe di sini, zikir dia abadi walaupun dia tidur, walaupun dia lalai zahirnya, ruh dia selalu zikrullah. Ya, ruh dia selalu zikrullah. Makanya mursyid aulia Allah yang level itu jarang antum lihat duduk di atas sejadah. Disinilah murid kena fitnah, syubhat. Itu dia nggak jarang wiridan, norak kalau suka wiridan kan gitu. Masa wali wiridan kan gitu. Lah itu dia, itu orang udah bersama Allah, nafas dia sudah sama
Allah, udah nyambung dengan nafasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang begitu nggak apa-apa begitu. Ya. Antum ada yang bening aja lewat depan, lupa sama Allah kan. Gak usah di depan, di handphone aja yang lewat yang bening-bening, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau laki perempuan sama aja. Kata perempuan nih, laki-laki, kami nggak tertarik dengan laki-laki yang dibuka pakaiannya. Apa? Saya nggak percaya. Nabi Yusuf gak dibuka pakaiannya. Yang nepsong siapa? Ibu-ibu sosialita. Di mana? Di Kairo. Bu Yaldomi 3 hari lagi mau ke sana. Mau ziarah dia. Mau ngecek Zulekha. Mau ngambil sana Nabi Yusuf. Mau ngambil sana Nabi Yusuf, no, hati-hati tuh. Itu perempuan ngelihat, nggak sadar dia udah melukai tangannya. Itu perempuan rela dirinya tersakiti demi Yusuf. Allah, kembalnya bukan main. Bayangkan Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, itu gagahnya, tampannya Yusuf separuh tampan. Maka kalau ke Nabi Muhammad SAW, itu laki-laki pun mau berkorban, mau sakit, dan dia gak merasa sakit. Karena cinta kepada keindahan Nabi, itu bukan cinta syahwat. Cintanya sudah ruhiyah. Syahwat keinginannya bukan lagi syahwat tubuh, kebinatangan. Kita ini kan sama binatang sama. Malaikat kawin, kita kawin. Ya kan? Nah, bukan syahwat itu. Nabi juga melakukan itu, tapi dalam dimensi rohani. Maka di dalam Islam, lain dengan agama rahbaniyah, agama kerahiban. Di agama-agama kerahiban, membayangkan, mohon maaf, hubungan badan itu menjijikkan. Tapi dalam ajaran Islam, kalau masih terbayang, nikah ente itu, supaya tidak terbayangkan. Maka Imam Syafi'i, dia lihat anaknya, keluarganya, ada yang bangun tidur, mohon maaf, sudah qama yakumu zakaruhu, ereksi. Itu bilang, kamu nikah ya. Nanti ditawarkan oleh Imam Syafi'i untuk nikah. Ya, itu zaman dulu. Kalau sekarang kan ada batasan umur ya. Hal ini sudah boleh nikah ini. Apalagi Ustadz Dayat kan. Belum juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang sudah ada disyukuri. Semoga Allah tambah. Bukan rasa bahagianya ditambah. Ini orang masih kolom, udah seneng aja. Allahumma sholli ala sayyidina. Kamu kok ngeliatin marah ya? Anaknya Faiz marah ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Minum dulu ya, minum dulu. Allahumma sholli. Selanjutnya panjang nih babnya.
Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syu'abut thariq ilallah. Jalan ke Allah itu ada cabang-cabangnya. Syu'abut thariq ilallah. Cabang-cabang dari jalan menuju Allah SWT. Apa kata beliau? Ketahuilah anna at-tariq ila Allah alladhi salakat alaihi al-khassatu min ahlillah ala arba'i syu'ab. Ada 4 cabang besar jalan tasawuf yang ditempuh oleh para kekasih-kekasih Allah yang khassah, yang istimewa. Empat kurikulum. Nama kurikulumnya, mungkin malam ini kita baca beberapa aja. Bawa'ith, dawa'i, akhlaq, haqa'iq. Yang pertama apa? Bawa'ith. Bawa'ith itu motivasi. Motivasi. Dawa'i, pengakuan. Contoh, ya, merasa diri kita makom tinggi. Ya, ada dakwah yang sahih, ada yang batil. Contoh, Syekh Abdul Qadir mengatakan, qadasallahu sirrahu, ana sultanul awliya. Akulah sultan, rajanya para wali. Tidaklah ada wali setelahku sampai kiamat kecuali dia di bawah telapak. Ini namanya dakwah. Ya, atau kalam dari Al-Hallaj, ana Allah, ana al-haq, akulah al-haq. Apalagi bentuk-bentuk dawai. Nah, motivasi antum belajar thariqah apa? Belajar tasawuf di Ribat apa? Pengen jadi sakti. Salah alamat, bro. Pengen cari bini. Oh, bisa di sini. Ya, tapi lewat Buya Asfi, lewat Buya Aldomi. Ya, langkahi dulu mayatku katanya. Pengen apa? Saya husnuzon antum datang sini sebagian besar karena motivasi ingin mengenal Allah. Ya, insya bener nih. Aneh doang yang husnuzon. Antum suzon. Yaitu bawais. Ada dawai, tadi pengakuan. Yang ketiga akhlak, adab-adab. Yang keempat hakikat, haqa'iq. Apa yang membuat mereka menjalani 4 model ini? Ada 3 hal furidat alaihim yang diwajibkan kepada mereka, sehingga 4 kurikulum ini pasti ada dalam diri seorang wali. Jadi beliau lagi bongkar-bongkar struktur kewalian. Dalam diri wali itu ada apa aja gitu. Ngeri kan nih kitab nih. Ya. Mengerikan ini kitab Bu ya. Kita lanjut tuh nggak lanjutin. Al-Quran jadi buka, masa kitab begini nggak boleh dibuka. Ini jangan baca kitab tuh jangan pakai mitos. Ini kitab tinggi nih, nggak boleh dibaca. Lebih tinggi ini apa Quran? Ente jangan baca Quran. Gitu. Jangan begitu, kita logikanya nggak begitu. Nggak ada kitab yang lebih tinggi dari Al-Quran, lalu Sunnah, lalu baru kalam-kalam ulama. Gitu. Ini kalam
ulama. Beres toh? Jadi jangan lagi terjebak dengan ente ngaji hikam, sholat aja belum bener. Lah urusannya apa? Ya, wudhu aja belum bener ngaji hikam. Lah urusannya apa? Emang syarat belajar hikam ente harus bener wudhunya? Emang wudhu bener gimana sih? Ribet bener beragama. Bukannya cara wudhu yang benar. Sayyidina Al-Husain dan Hasan itu gampang. Dia wudhu di depan orang tua, selesai cara wudhu yang benar. Nggak usah pakai debat-debat macam-macam. Nggak usah pakai kitab yang tebal-tebal. Fikih itu sederhana. Ad-dinu yusrun. Kenapa orang mempersulit beragama? Ya. Sehingga orang awam kita paksa memakan santapan rohani yang hambar setiap hari. Ya. Ya kan? Hari ini kan begitu. Bilang aja kalau nggak tahu, aneh nggak tahu ilmu itu, ente kalau belajar ilmu itu ngaji ke sana, gitu. Jangan kemudian mengkungkung dan bahkan mencaci maki atau malah menakut-nakuti murid yang rohani dia sudah gelisah dengan makanan hambar yang kita sajikan setiap hari itu. Antum aja setiap hari kalau dikasih makanan nggak berbumbu, nggak ada rasanya, nggak betah kok. Ya, betapa bodohnya orang. Dia udah tahu ini rumah makan nggak enak, bumbunya nggak beres, besok masih datang lagi. Bodoh nggak tuh orang? Ya, terjemahkanlah kebodohan itu. Walladzi da'ahum ila hadza thalathatu huquq furidat alaihim. Nah, apa yang membuat 4 kurikulum ini ada pada mereka? 1, haqqullah. Haknya Allah. 2, hak makhluk. Yang ketiga, hak diri mereka. Allah itu haknya apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Disembah dan tidak disekutuai. Maka syirik khafi pun gak boleh kepada Allah. Ya. Hak makhluk kaful adha kullihi anhum, membebaskan makhluk dari sikap kita yang menyakiti mereka. Wa sana'il ma'ruf ma'ahum, berbuat baik kepada dia, nggak mau bunuh. Bangun itu, ya. Wal haq alladhi li anfusihim, ada hak bagi diri mereka. Alla yasluku biha min at-tariq illa ma fi sa'adatuha wa najatuha al-abadiyah. Bahwa antum punya hak makan enak. Benar nggak? Punya hak mencari resto enak. Kalau yang punya resto ngancem, kamu besok kalau nggak datang sini, kamu masuk neraka. Atau kena ininya, kena iklannya. Hanya ini makanan terenak di dunia. Di luar nggak ada lagi. Akhirnya, ya begitu deh. Dia ngeremehin semua resto, padahal pas dicoba lebih enak, ya. Paham analog ini? Ya. Biarlah kita disakiti orang daripada kita menyakiti orang. Kapan antum tersakiti? Kalau nasihatnya kuat, egonya tinggi. Tapi kalau egonya tipis, ruhiyahnya yang tebal, kita disakiti orang gak harus kita sakiti. Setiap hari Allah membantu memberi makhluk itu fasilitas hidup. Dan setiap hari mereka melupakan Allah. Benar nggak? Betul? Setiap saat guru itu doain murid. Dan juga setiap saat, setiap hari itu ada murid yang kurang ajar sama gurunya. Dan guru yang karim, nggak boleh sakit hati. Biasa aja. Ya. Jawabannya apa? Jadi ada seorang mursyid mengeluhkan kepada mursyidnya, dia disuruh tugas kemana, pas pulang kampung dia bilang, wahai Tuan Syekh, ini saya ada murid begini-begini, ya durhaka sama saya. Apa jawaban guru? Lebih mulia engkau atau Allah?
Allah itu setiap hari memberi dan setiap hari didurhakai. Baru dia tegar, siap guru, langsung balik lagi deh. Ya, ternyata itu terjadi setiap masa sampai. Maka ilmu nggak boleh dibatasi, nggak. Makanya ada kalau talkin luar, ada nggak kami ngomong begitu? Talkin 1000 kali lagi di luar nggak apa-apa. Kamu kita, antum ngaji di sini boleh nggak ngaji di luar? Boleh, nggak ada masalah. Bunda Tina lapor sama saya, habis ngundang someone. Ya, saya bilang nggak apa-apa, undang aja lagi ya kan. Nggak ada masalah. Bagi kami itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada masalah. Ya, kullu khair. Ya, semua dari Allah pasti baik. Ya, Bunda Tinanya ngerasa bersalah, kitanya happy baik. Ya, maka orang kenal Allah itu orang paling santai dan paling bahagia. Walaupun antum lihat muka mereka mungkin serius, gampang nangis, ya, tapi mereka sebenarnya orang paling bahagia. Ya, ini nggak usah khawatir ya. Wa in abad an-nafsu falyahmil qiyam biha wa su'i tab'in. Ya, meskipun nafsiyah kita ini dia enggan dididik, falyahmil qiyam biha wa su'i tab'in, mesti dilawan tabiat-tabiat buruk. Saya yakin antum senang ngaji, tapi sebelum ke pengajian itu awal-awal itu beratnya bukan main. Awal-awal. Kalau sekarang gimana? Kalau nggak ngaji malah nggak enak. Bisa begitu? Karena sudah merasakannya. Emang antum kira mereka bertiga nggak begitu? Ya, mana Laros ini nggak datang ya kan? Ya, maaf Bu ya. Terima kasih sudah sabar. فإن النفس الآبية إنما يحملها على الأخلاق الفاضلة الدين والمروة atau muru'ah. فالجهل يضاد الدين وسوء الطبع يضاد المروءة. Ya. Maka jiwa yang enggan itu mesti dia dididik untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dan itulah yang disebut din dan marwah. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Din dan marwah. Marwah itu citra diri yang baik. Dari kata mar'un, marwah. Ya. Din agama, marwah. Fal jahlu, maka kejahilan itu semua yang bertentangan dengan ad-din. Dan masih ingat saya sebelumnya menyampaikan al-insaniyah qabla tadayyun. Hakikat kemanusiaan itu sebelum sikap beragama. Ini kita sampaikan ini, tapi banyak orang salah paham. Ya, kenapa? Al-insaniyah itu din, sedangkan tadayun sikap beragama, organisasi keagamaan, gerakan-gerakan agama. Bunuh. Emang kalau tidak Islam boleh dibunuh? Boleh nggak? Maka larangan membunuh mau dia muslim tidak muslim dalam musim damai itu haram. Itu namanya din. Maka Nabi SAW mengatakan ketika musim damai, ya, man qatala mu'ahadan fala, mana hadisnya ya? Fala yashum raihatal jannah. Orang yang membunuh, menyakiti orang yang sudah dalam perjanjian damai. Di Indonesia ini Indonesia ada orang dia beribadah dengan agama dia, antum nggak suka, lalu antum bom atau bunuh dia.
Itu namanya man qatala mu'ahadan, orang yang membunuh orang yang sudah diikat perjanjian perdamaian di dalam negeri damai. Nah, kalau mau perang ke sono, no, ya, Palestina sono, atau kemana negara yang hari ini konflik, silakan. Ya, di sini sekarang masih damai. Pilih mana? Perang apa macet? Kemarin kita udah tanyain begitu di ini, ya, di Jati Keramat. Perang berdamai, damai. Perang apa macet? Macet. Jadi kalau masih macet, santai aja ya. Oke, ini bagian terakhir malam ini. Satu kurikulumnya tadi ada 4 ya. Yang pertama bawais, bawais, yang kedua dawai. Di sini beliau menyebutkan tentang dawai. Narja ila arba' syu'ab allati dzakarna wa naqul inna ad-dawa'i 5. Sesungguhnya pengakuan-pengakuan itu ada 5 asbabnya. Pertama, hajiz. Hajiz itu naqrul khatir. Jadi lintasan yang kemudian masuk dan menembus dalam diri. Naqrul khatir, tembusan, lintasan dalam hati. Wal iradah, yang kedua iradah, kemauan. Yang keempat azam. Yang kelima, yang keenam hajiz, iradah, azam, himmah, niat. Ini biar gampang. Yang paling kecil di hati itu namanya hajiz. Terus kita jadi ingin, pengen gitu. Kepikiran misalnya ada Ustadz lihat ada motor bagus. Terus set gitu, pengen. Naqrul khatir. Subahnya itu motor lewat, kan nggak ada yang masuk. Jadi yang kita perhatikan dan kita suka dan ingin mau, naqrul khatir, lalu ada iradah di situ. Ini cepat sekali. Ada waktu dia bergerak di situ. Wal azam, lalu mulai saya nafsu. Atau agak aneka dikit, ngeredit gitu. Ya. Nah, itu namanya himmah. Keinginan yang tinggi. Apabila sudah nyampe di dealer, sudah mulai tanda tangan, itu namanya niyat. Maka an-niyatu ma qaranahul amal. Niat itu sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Pengen umroh nggak? Nabung. Itu baru disebut niat. Mulai hari ini saya nabung. Itu namanya sudah niat. Udah niat umroh. Meninggal dalam niat sudah disebut berniat. Berniat ya nanti pasti dibangkitkan, Allah umrohkan nanti. Udah senang duluan, tahu-tahu begitu doang ya. Kalau motivasi
Apa aja memotivasi? Bawa'is. Motivasi itu 3. Karena cinta dengan sesuatu, raghbah. Bisa jadi cinta kepada zatnya, bisa jadi cinta kepada fasilitas dari mengenal zat itu. Raghbah, namanya raghbah. Jadi coba lihat, ada orang kalau zikir, dia ingin mengamankan dompetnya, biar penghasilannya aman. Nah, itu raghbah. Berarti ma'rifat dia baru sampai di dunia. Ada orang yang berzikir, dia ingin sampai ke akhirat. Di atas itu ada lagi. Ada orang yang berzikir supaya dia kenal sampai kepada yang punya dunia dan akhirat. Maka raghbah mana yang paling tinggi? Ya, ada raghbah dunia, raghbah akhirat, ada raghbah la anid dunya wala anil akhirah. Raghbah ila rabbid dunya wal akhirah. Dia motivasi dia ilahi anta maqsudi, balik-balik ke sana. Warahbah, ada yang motivasi dia berzikir, belajar tasawuf, wiridan, itu karena rasa takut. Takut neraka, takut gelisah, takut, rasa takut. Ya, ada yang bukan karena menghormati Allah, emang layak diingat, Allah layak disembah, Allah layak disebut, Allah layak dikenali, bukan karena ingin mengamankan dunia kita. Ya. Nah, lalu raghbah di sisi ahlullah ini ada raghbah fil mujahid, ada raghbah fil ayanah. Oh, macam-macam nih, ya. Nantilah kita bahas sebulan apa setahun lagi ya. Insya Allah ya. Sebenarnya sudah di spill tadi ya, sudah cukup sebenarnya. Maka teman-teman yang makan Allah, barangkali itulah pengingat dari Syekh Al-Akbar tentang tariqillah, jalan menuju Allah. Al-Fakir, kami berdoa semoga diri kita amin ya rabbal alamin. Likulli natin Fatihah. Ya kana ya nasiin ya Allah, hari malam Jumat ini akan bertolak ke Timur Tengah, insyaallah haji dan ziarah, umroh dan ziarah bersama Buya Dr. Aldomi. Mohon doanya semoga lancar ya, semoga Allah masih izinkan untuk membersamai antum ya. Jika tidak, mohon jangan ini ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mengenal Engkau, di dunia dengan mengenal kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal orang-orang yang Engkau, dan wafatkan dalam ajaran kekasih Engkau, dan menjauhkan kami dari ajaran kekasih Engkau. Allahumma jammina bijamalil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, indahkan akhlak dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami juga bahagia nanti di akhirat bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.